terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah kita barokah ini, di majelis CRI Rabu Yenong ini, dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat yang sangat utama diberikan oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafatnya dia berlahir mati. Amin ya robbal alamin. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan kitab surat Al-Fatihah dan hadis wa kulinya bin salihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab surat Al-Fatihah menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin. Marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan tilawah lanjutan dari ayat kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينشرون. Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan dengan belajar
tilawah, membaca tilawah, kita semua diberi kemudahan untuk membacanya, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang belum bisa membaca nanti bisa belajar sama Pak Ustadznya, atau mungkin nanti sama yang lain yang sudah bisa mengajarkan yang lain ya. Yang belum bisa mudah-mudahan mau belajar untuk membaca, mungkin yang belum tahu huruf-hurufnya nanti bisa belajar sama saya, karena saya juga belajar ya. Kita di sini semuanya tempat untuk belajar. Selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Sofisilah Siti Maryam. Kepadanya kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita melakukan sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu mauidhah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Ghazali dari Dompet Hong Kong. Kepadanya akan dipersilakan. Ya, terima kasih Bu. Izin pengemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh al-munu wa rusutabatin nusu wa salahil jasad wa ruh. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i masyaikhina wa muallimina abain mahatina ajdani jaddatina syaulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. اللهم عليه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Erni selaku orang tua, ya, sebagai orang tua kita semua di Yunlong ini yang suka ngarahin kita, nasihatin kita, ya, yang suka bilangin kita. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, ya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan, diberkahkan, dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat keinginannya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kami hormati Pak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Du'afa Hongkong. Kemudian juga alhamdulillah hadir bersama kita yaitu Pak Nurman. Alhamdulillah di tengah holiday, ya, liburnya beliau yang biasanya padat, ya, alhamdulillah beliau masih menyempatkan untuk hadir di majelis Yunlong ini, ya, ingin ngaji-ngaji bersama kita, silaturahim. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat, nantiasa diberkahi keluarganya, rizkinya dilimpahkan, diberkahkan rizki yang halalan thayyiban mubarakan fih, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan segala urusannya. Begitu juga ibu-ibu semua, para jamaah JRQ Jamiyah Raudatul Qalbiyah Yunlong yang mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, ya. Udah pada makan? Dahar, sabun, wis. Sehat, Bu, semuanya? Alhamdulillah. Kalau dari muka-mukanya muka senang semua, bahagia semua, muka banyak duit semua, ya. Masya Allah. Ya, insya Allah, ya, para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah, para bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu semua diberi kesehatan, panjang umur, senantiasa dalam kebaikan, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah turunkan keberkahannya semua buat kita. Ya, Allah jadikan keluarga kita penuh dengan keberkahan, ya, rizki pekerjaan kita semua penuh dengan keberkahan, dan senantiasa segala hajat keinginan kita itu dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga mudah-mudahan dengan wasilah majalisul ilm, ya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, kemudian juga dengan wasilah silaturahim ini, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bencana, bahaya, musibah, ya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan wasilah kebaikan ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak,
Ya, jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bahwasanya kalau kita pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita terka, ya nggak bisa kita reka-reka. Semuanya itu nggak bisa dibalas. Ya, tapi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, Allah cuman minta kita satu, yaitu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah tadi pagi bisa bangun tidur. Nikmat nggak, Bu? Nikmat nggak? Coba kalau tidur nggak bisa bangun-bangun lagi. Nah, gimana tuh urusannya? Mana di negeri orang lagi? Gimana, Bu? Jangan dulu. Jangan dulu. Ya, panjang umur tadi makanya kita minta. Ya. Jadi nikmat yang luar biasa. Ya, kalau udara disuruh bayar sekali narik udara misalkan $20 gimana tuh? Sekali narik. Ya. Jadi subhanallah, Allah berikan semua free, majanan, balas, kata orang Muslim itu balas, ya, majanan kata orang Arab, ya, kata kalau Inggrisnya free, semuanya gratis lah. Kalau orang Kantonis apa Bu bilangnya? Apa tuh susah? Saijin, ya. Teka mah bandel. Kalau teka di Betawi bandel, nggak bisa dibilangin teka. Ya, alhamdulillah, ya Allah cuma minta kita semua bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Ini alhamdulillah kita hadir di sini. Ya, jadi syukur itu bukan sebatas dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gampang. Orang semua bisa ngucapin alhamdulillah. Yang susah gimana? Ngerjain kebaikan. Ya, hadir di sini alhamdulillah, dari baca Quran, baca sholawat, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah ya kebaikan buat kita, ya semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi janji Allah kalau kita syukur maka Allah tambah syukur kita. Tambah kenikmatan kepada kita semua. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat bahwasanya ada azab Allah yang sangat pedih buat kita semua. Ya. Maka alhamdulillah ya kita bersyukur hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya insyaallah mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Rasulullah di yaumul akhir nanti. Ya. Karena kalau sekarang kita hanya bisa ngaku-ngaku doang. Ya, ngaku hamba Allah, ngaku umat Rasulullah, tapi ketika diajak sholat nggak mau. Tapi ngakunya hamba Allah. Hamba Allah bukan tuh. Ya? Ngaku umat Rasul tapi disuruh hadir di majelis ilmu ogah. Ngerti Bu ogah? Nggak mau ya. Ya. Ngaku hamba Allah, umat Rasul, tapi ketika disuruh sedekah lagi punya duit banyak susah. Ya. Nah, itu yang berat makanya di situ pembuktiannya. Ya, makanya dulu sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus hijrah ya ke Mekah karena Islam itu bukan sekedar kata-kata. Bukan sekedar oh saya Islam, saya Muslim. Tapi ketika Islam itu harus dibuktikan dengan ibadah, dengan perbuatan. Ya, Rasulullah dan para sahabat harus sholat, harus berbuat baik, ya, harus mengerjakan kebaikan. Nah, itu sesuatu yang terlihat. Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy nggak senang. Ya, kalau Islam itu hanya sekedar ucapan, ya nggak usah ngajak orang ibadah, nggak usah ngelakuin kebaikan, cukup mengatakan Islam, maka ketika itu Rasulullah aman-aman aja di Mekah. Karena nggak mengganggu keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi masalahnya Islam itu harus dibuktikan, harus ditampakkan.
Ya, dan ini orang-orang kafir Quraisy nggak senang. Makanya Rasulullah diancam, ya, dizolimi, disuruh berhenti, ya. Makanya Rasulullah itu ditawarin apaan aja, yang mau kedudukan, mau jabatan, mau harta semua, mau wanita orang-orang Arab semua dikasih, ya, oleh pembesar-pembesar orang Quraisy itu. Yang tidak lain juga banyak keluarga Rasul, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua ditawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau kedudukan, mau harta, mau jabatan, wanita semuanya dikasih. Tapi bagaimana keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah nggak mau berhenti, ya, untuk mensyiarkan, untuk senantiasa mengajak keimanan, kebaikan, ya, untuk senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai saking putus asanya, saking frustasinya itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka sampai bilang yang kita baca itu di surah Al-Ikhlas. Ya, kemudian juga surah Al-Kafirun. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy mencoba membujuk Rasulullah karena udah nggak mempan. Ya, udah dikasih jabatan, kedudukan, harta, wanita, Rasulullah tetap nggak mau berhenti untuk syiar dakwah, untuk mengajarkan Islam. Rasulullah nggak mau itu. Menurut Rasulullah nggak ada apa-apanya, nggak seberapa dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan dunia yang sementara. Tapi Rasulullah mengejar, ya, kemuliaan di sisi Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang Rasulullah minta, yang Rasulullah inginkan. Maka ditinggalkan semuanya. Ya, sampai tadi orang-orang kafir Quraisy mereka frustasi. Ya, akhirnya jalan terakhir mereka bilang, "Wahai Muhammad, gini aja dah biar kita enak, sama-sama enak. Ya, setahun saya nyembah Allah Tuhan kamu, nanti setahun kamu nyembah Tuhan saya." Rasulullah nggak mau. Ya udah jangan setahun deh, berapa bulan aja, 6 bulan. Ya, saya nyembah Allah Tuhan kamu, nanti kamu nyembah Tuhan saya. Nggak mau juga Rasul. Ya udah jangan lama-lama deh, sebulan ganti-gantian. Nggak mau juga. Ya udah sejam, sampai waktu yang paling sebentar, ya, sedetik nggak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Keteguhan keimanan yang luar biasa diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya yang namanya kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu bukan dengan jabatan, kedudukan, kenikmatan dunia dan sebagainya. Tapi kemuliaan itu adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang Islam nggak boleh hartanya banyak. Ya, bukan berarti orang Islam nggak boleh punya kedudukan yang tinggi, enggak. Boleh, silahkan. Punya harta yang banyak, jadi orang yang kaya, punya pejabat, ya, jadi orang penting, punya jabatan, punya kedudukan, silahkan. Nggak ada yang larang. Tapi bagaimana semua itu dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya bisa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi, ya, bahwasanya kalau kita lihat di bendera itu ada tulisan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tulisannya udah cakep nih. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana tuh, Bu? Ini ya, tuh, fastabiqul khairat, belajar bareng tuh. Ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita yang mengimplementasikan, kita mempraktekkan, kita amalkan. Ya, fastabiqul khairat ini yang memang sudah diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba, ya, musabaqah. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan
Allah mengatakan kepada kita semua, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, Allah memerintahkan kita wasari'u. Kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh ngapain? Ila maghfiratin min rabbikum. Bersungguh-sungguh berlomba-lomba kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia itu makhluk yang nggak lepas dengan dosa. Betul nggak, Bu? Kita semua berdosa. Nggak ada manusia yang di dunia ini nggak ada dosanya. Ya, kata Rasul, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, anak cucu Adam pasti salah, punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik manusia yang salah, punya dosa, mereka mau bertaubat kepada Allah. Mereka mau beristighfar kepada Allah. Mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum waktu itu diambil sama Allah. Sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pintu taubat ditutup oleh Allah? Ketika napas kita udah sampai ke kerongkongan tuh. Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai ke kerongkongan. Ya, kalau udah sampai kerongkongan, udah tinggal habisnya doang, baru ingat sama Allah, maka di situ nggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dikasih umur panjang. Betul nggak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita nggak pernah tahu nih nanti. Ya, maghrib kita masih ada apa nggak di sini? Ya, walaupun kita maunya jangan dulu saat belum nikah. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat jodohnya. Ya Rabbal aminin, nggak apa-apa. Ini doa orang-orang soleh diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang yang hadir di sini bukan manusia doang. Ya, tapi yang hadir di majelis ilmu, dalam hadis Rasul dijelaskan wa haffathumul malaikah. Ya, jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu, kata Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Ketika ada sekelompok manusia, ya, sekumpulan manusia, ngapain mereka? Mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan? Allah berikan yang namanya ketenangan, sakinah. Kemudian yang kedua, wa hafathumur rahmah. Allah berikan yang namanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaikah. Allah iringin, ya. Ini yang hadir ini Allah dampingin malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi banyak dalam kegiatan amal soleh kebaikan yang kita kerjakan, ya orang manusia ini, kita semua manusia, itu diiringi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu majelis ilmu. Jadi bukannya kosong melompong, tapi ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malaikat ada di Hong Kong, Ustaz. Yang malaikat mah di mana-mana. Ya, malaikat mah di mana-mana, apalagi malaikat itu banyak jumlahnya. Ya, ribuan. Bahkan di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Ya, di langit ketujuh itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat malaikat pada kumpul ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mereka sekali ibadah, serombongan itu jumlahnya bisa sampai 4.000 bahkan lebih. Ya, dan itu nggak pernah baik-baik lagi. Jadi yang ibadah di Baitul Ma'mur itu gantian. Dan yang udah ibadah nggak pernah baik lagi. Karena saking banyaknya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya salah satunya Allah perintahkan untuk mendampingi hamba-hambanya yang beramal soleh di dunia. Ya, makanya kan dalam hadis itu malaikat itu ada sip-sipnya.
kerjanya ada sip-sipan. Ya, nggak tahu udah ada liburnya apa nggak ada. Ya, Ya soalnya kita mau tanya tuh waktu itu. makanya tuh. Mau nanya malu gitu. Itu ada siswa bener libur nggak? Kayak gitu. Iya. Ada nggak? Saya belum pernah dengar tuh malaikat libur. Malaikat itu cabut tuh nyawa si Anu. Saya lagi libur, Allah. Saya lagi holiday ini, nggak ada kerjaan. Nanti nggak libur dia rampung sama aku libur. Iya, alhamdulillah kalau kita masih ada liburnya ya. Ya mereka mah nggak ada liburnya. Ya terus beribadah. Makanya dalam hadis itu yang niup sangkakala, trompet sangkakala siapa Bu? Iya. Ya, Israfil apa? Israel apa Israfil? Ah, yang malaikat Israfil. Itu karena saking takutnya melalaikan perintah Allah, itu yang namanya trompet itu udah di depan mulutnya. Jadi dia udah standby. Nah, ya, karena dia takut, saking takutnya melalaikan perintah Allah, makanya dia dari sekarang itu udah standby, tinggal niup doang. Ketika disuruh tiup langsung ditiup sama dia. Ya, jadi istilahnya nggak ada liburnya, ya nggak ada santai-santainya gitu. Ya, ini subhanallah. Ya, makanya kemuliaan yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan ya doa-doa kita di sini diijabah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama tadi hadir di majelis ilmu. Ya. Kata Rasul di hadis yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, ya suka duduk di majelis ilmu, suka menempuh untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kebanyakan kita pengennya masuk surga doang, tapi ketika disuruh ngaji nggak mau. Dikira ada ini kali orang dalam gitu kan. Dia punya orang dalam di surga, dia bisa sogok gitu. Ya. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Apa hubungannya Ustaz? Ke majelis ilmu itu bisa masukin kita ke dalam surga. Ya. Kenapa bisa orang hadir di majelis ilmu dia bisa masuk surganya Allah? Karena orang yang hadir di majelis ilmu dia akan belajar. Dia akan banyak tahu. Ya. Ketika misalkan gurunya ngajar fikih, ngajar tafsir, ngajar hadis, maka dia akan memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya. Ya, misalkan ngajar fikih, ya diajarkan tentang wudu, ya, yang tadinya wudunya masih asal-asalan, masih berantakan, ketika dia belajar, dia bakal memperbaiki wudunya. Betul nggak Bu? Dia tahu. Jadi dia tambah paham, tambah mengerti, dia perbaikin sholatnya. Ketika sholat wudunya diperbaikin, besar kemungkinannya nggak ibadahnya diterima oleh Allah. Bakal diterima nggak Bu? Diterima. Karena dia belajar. Ya, dia perbaikin dirinya, perbaikin ibadahnya supaya apa? Supaya ibadah kita ini besar kemungkinannya, kesempatannya dibalas pahala, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diterima pahala kita, ya kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah, maka lebih besar lagi kemungkinannya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadinya nggak paham Al-Qur'an, ya ketika ngaji tafsir ayat Al-Qur'an, dia paham. Ya, dia dengarkan hadis yang tadinya dia nggak tahu, kemudian dia dengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam ibadah, kemudian dia mengerjakan ibadah tersebut. Nah, bisa jadi itu yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi luar biasa. Ya majelis ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mungkin pernah saya katakan di sini bahwasanya duduk di majelis ilmu itu pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah berapa rakaat Bu?
1000, bukan $1000, bukan. Ya, 1000 rakaat. Nah, kita pernah nggak Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah, Bu? Pernah, Bu? Sholat sunnah 1000 rakaat. Ustaz boro-boro 1000. Yang duha aja kadang kita masih males-malesan. Ya, yang tahajud tengah malam aja walaupun 2 rakaat masih kagak mau bangun dia. Bangun sih Ustaz, cuman buang air kecil doang kita bangunnya. Minum doang. Atau iseng. Ya. Nah itu Allah berikan pahala 1000 rakaat. Ya, pahala sunnah. Ya, ibadah sunnah, sholat sunnah. Kita nggak pernah ngerjain, tapi kemuliaan majelis ilmu luar biasa. Kemudian pahala yang lain, ya bahwasanya Allah berikan seperti kita pahalanya nengokin 1000 orang sakit. Nengokin siapa, Bu? Orang sakit 1000 orang, coba bayangkan. 1000 orang. Ya, bukan 1, bukan 2, bukan 10, tapi 1000 orang. Ibu kalau nengokin orang sakit, jenguk orang sakit, kalau lenggang kangkung tahu? Lenggang tahu lenggang? Kalau bahasa Jawanya apa? Lenggang kan? Lenggang apa tuh artinya? Nggak bawa apa-apa. Kira-kira gimana? Malu nggak, Bu? Malu apa enggak? Kalau nggak punya malu juga biasa aja kali ya. Kalau nggak tahu malu mungkin biasa aja. Kulturasi orang Hongkong ini jarang disebut. Nggak mau dibesuk. Oh, Masya Allah. Padahal besuk orang sakit itu ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hak seorang muslim antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah ketika saudara kita sakit, teman kita sakit, sahabat kita sakit, ya semuanya, maka kita harus jenguk. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Hongkong ini berarti unik. Ya, ada ajaran yang memang dipraktekkan, diamalkan, ada juga yang tidak diamalkan. Yang dipraktekkan apa? Kebersihan, ya, rapinya, disiplinnya, itu nilai-nilai Islam tuh. Ya, yang mungkin jarang diterapkan di negara yang muslim atau negara yang mayoritas muslim. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau nengokin orang kan kita harus bawa-bawaan, ya minimal 200.000 lah satu orang gitu kan, atau kalau di sini berapa, $200 gitu ya, tinggal kali 1000 gitu. Nah, ini semuanya Allah berikan free, ya, balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal duduk doang. Ya, syukur-syukur ibu ada yang bantuin, ya, bawain makanan, atau ada yang bawa buah-buahan. Nah, itu berlipat pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pengen dapat pahala lebih. Ya, bukan hanya saja duduk di majelis ilmu, tapi kita juga nyediain makanannya. Ya, kita yang beberesnya, kita yang bantu-bantuin bawa, nah itu kita dapat pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu keberkahan yang luar biasa. Ya, kalau kata para ulama kita, yang namanya dunia emang tempat capek. Ya, tempat kita capek-capek, tempat kita berletih. Kapan kita ngerasain ya kenikmatannya? Nanti ketika kita sudah masuk ke dalam ya kubur kita, alam barzah. Disitulah kita udah nggak capek lagi. Tapi nanti di situ kita merasakan yang dulu ya kita repot-repot ya ngadain majlis, ya kita repot-repot suka bawa makanan, kita repot-repot suka ngajak orang. Nah, disitulah kita merasakan kenikmatannya ya di alam barzah. Sekarang kita ada di atas tanah, nanti suatu saat kita bakal di bawah tanah. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Ya.
Maka disitulah ya kehidupan yang kekal abadi nanti. Maka alhamdulillah Allah kasih nikmat sehat, nikmat waktu luang, dikasih libur, tapi alhamdulillah ya daripada kita ngapa-ngapain, kita hadir duduk di majelis ilmu. Coba saudara-saudara kita tuh di Palestina. Betul nggak, Bu? Nah, kalau kita di Palestina coba, masih dibombardir, masih diperangin, masih dijaga sama tentara Israel, mereka masih pengen masuk ya ke dalam Masjidil Aqsa tuh, masih tetap ibadah. Ya, mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, mau sedekah di dalam Masjidil Aqsa. Padahal dikepung sama Zionis itu. Ya, bahkan ketika dilarang dia lawan. Artinya mereka kesempatan ibadahnya nggak semudah kita, nggak segampang kita. Apalagi mereka harus terpisah dari keluarganya. Seorang anak ya harus terpisah dari keluarganya, orang tuanya. Seorang orang tua dia harus terpisah dari anak-anak. Begitulah perjuangan mereka yang luar biasa. Ya, kira-kira kita mampu nggak begitu? Ya, kalau kita pikirkan orang Palestina ngapain sih di situ? Udah pindah aja ke Saudi. Ya, pindah aja ke Indonesia, banyak saudaranya. Pindah ke Malaysia lebih enak. Palestina ngapain? Pindah ya ke Mesir, ke Libanon tuh dekat-dekat. Ngapain di situ orang Palestina? Ya, ternyata mereka emang nggak mau pindah. Ya, karena mereka mengatakan kalau kami pindah siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Ya, kiblat pertama orang Islam, salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya ada cerita bahwasanya wanita-wanita Palestina itu walaupun di rumah mereka, di flat-flat mereka itu tetap pakai hijab. Ya, ditanya kenapa di rumah masih pakai hijab aja? Mereka takut ketika ada bom menghancurkan rumah mereka, mereka di situ syahid, mereka nggak pakai hijab, saking menjaganya. Ya, jadi luar biasa pengorbanannya. Ya, harus berjuang dulu buat ibadah, harus bertaruh nyawa dulu buat ibadah. Kalau kita di sini gimana? Subhanallah. Ya, lagi-lagi yang namanya penyesalan pasti belakangan. Kalau yang duluan itu namanya pendaftaran. Ya, yang namanya penyesalan pasti belakangan. Ya, makanya banyak di Al-Qur'an itu Allah jelaskan penyesalan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jelaskan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang di dunia kufur, lupa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mereka nggak mau dibangkitin ketika itu. Ya, mereka nolak untuk dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mau bangkitin kita semua untuk dihisab. Ya, yaumul hisab, yaumul jaza, kita semua dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ketika itu ada orang-orang yang mengatakan yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jangan bangkitin kami ya Allah. Ya, jangan hidupkan kami, lebih baik kami jadi tanah, lebih baik kami jadi debu. Karena kita semua udah dikubur ketika itu. Ya, maka mereka mengatakan lebih baik saya ada di tanah ini, saya jadi debu daripada kami dibangkitkan, dihidupkan untuk dihisab. Ya, karena mereka takut. Mereka tahu ya bahwasanya kebaikan mereka itu sedikit. Lebih banyak adalah kekufuran mereka, ya, dosa-dosa mereka. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma fil ardi, ya, bahwasanya senantiasa kita diperintahkan untuk berinfak ya min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang yang namanya kematian maut tersebut. Kemudian ada orang yang mengatakan
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, nanti ada orang yang menyesal ketika di dunia, ya, dia malas untuk berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, pelit untuk infak, sedekah, kebaikan, maka mereka minta sama Allah, ya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bangkitin saya walaupun hanya sebentar. Hidupkan saya walau sesaat saja di dunia. Mau ngapain, kata Allah? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya pengen bersedekah, ya Allah. Ya, saya pengen berinfak dan saya pengen menjadi orang-orang soleh. Artinya mereka itu menyesal. Ya, mereka nanti menyesal. Allah gambarkan, Allah ceritakan seperti itu. Ya, mereka minta dibangkitkan kembali di dunia. Ya, mereka minta dihidupkan kembali di dunia. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan kembali. Ya, mungkin para jamaah semua, kalau mungkin orang-orang tua kita, saudara kita yang udah meninggal nih, mereka bisa ngomong, mereka pengen ngomong sama kita semua. Ya, banyakin ibadah, banyakin sedekah, ya, duduk di majelis ilmu, berbuat kebaikan. Ya, kalau mereka bisa ngomong nih, mungkin mereka akan nasihatin kita. Ya, gimana rasanya mereka sekarang berada di alam barzah. Mau ngerasain, Bu? Ya, makanya subhanallah, ya, bahwasanya kebaikan, keberkahan luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka nyesel kita, ya, menggunakan waktu, ya, tidak untuk dalam ibadah, ya, dalam ketaatan, ya, dalam mendekat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'il fil jannah. Kata Rasul, mereka yang menghidupkan sunnahku, mereka adalah orang-orang yang cinta kepadaku. Dan siapa mereka yang orang-orang cinta kepadaku, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita semua pengen bersama Rasulullah. Ya, walaupun ada orang idola sama artis Hongkong gitu kan, ada nggak, Bu, di sini? Ya, nah itu nggak bisa nyelamatin kita. Ya, artis Korea yang dia tonton terus, misalkan dia idolakan, nggak bisa nolong kita. Ya, lagu dangdut, lagu pop, sebagainya yang dia hafal, nggak bisa. Ya, yang bisa nyelamatin kita apa? Tadi sholawat yang kita baca. Ya, Al-Quran yang kita baca. Ya, sunnah Rasulullah yang kita hidupkan. Nah, itu semua yang bakal nyelamatin kita, ya, dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Ya, dulu sahabat Rasulullah itu sampai iri. Ya, nah, kita bicara fastabiqul khair, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sahabat Rasulullah banyak yang miskin-miskin, Ibu. Ya, jadi jangan dikatakan sahabat Rasulullah itu kaya semua, enggak. Ada sahabat-sahabat yang miskin, ya, yang nggak punya duit, yang terbatas keuangannya. Ya, mereka sampai ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena saking berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Apa yang mereka adukan kepada Rasul? Mereka ngadu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya-kaya ini, ya, bisa menggunakan hartanya buat berinfak, buat bersedekah. Tapi kami ini yang miskin-miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa berinfak, bersedekah. Ini karena saking mereka iriknya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, afala aqulu likulli shadaqatin shadaqah wa likulli tasbihin shadaqah wa likulli tahlilatin shadaqah. Bukankah aku mengatakan bahwasanya setiap sedekah itu bisa dengan kalimat thayyibah. Ya, dengan kita mengucapkan subhanallah, kemudian walhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah. Ya, Allahu Akbar. Itu boleh itu kita ucapkan dan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini para sahabat tetap nggak nerima. Ya, karena saking fastabiqul khairatnya.
Saking berlomba dalam kebaikan, mereka mengatakan lagi kepada Rasul, ya Rasul, mereka juga bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, mereka bisa mengucapkan kalimat takbir, mereka bisa mengucapkan kalimat tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Tapi tetap kami nggak bisa berinfak dengan harta kami, karena kami nggak punya apa-apa. Tetap kami ya nggak bisa bersedekah dengan harta kami nggak bisa, karena kami nggak punya apa-apa. Mereka bisa sholat seperti kami sholat, mereka bisa puasa seperti kami puasa, mereka bisa baca Quran seperti kami baca Quran. Tapi ketika mereka berinfak, bersedekah, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Saking fastabiqul khairatnya, ya, berlomba dalam kebaikan, ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat ketika itu dia bilang, ya Rasul, saya nggak mau makan, saya pengennya ibadah terus. Ya Rasul, saya nggak mau tidur, pokoknya kalau malam saya pengen ibadah, begadang ibadah. Ada yang bilang, ya Rasul, saya nggak mau nikah, ya, bahwasanya saya pengen ibadah terus. Dan itu semua diomelin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah malah ngomelin. Kenapa? Karena kata Rasul, badan kita juga punya hak. Ya, jangan sampai kita nggak makan hanya untuk ibadah salah. Ya, kita makan supaya bisa kuat ibadah. Ya, kita tidur supaya bisa kuat ibadah. Kita nikah itu juga bagian dari ibadah. Ya. Jadi seperti itu bagaimana rahmat kasih sayang Allah berikan. Ya, makanya bersyukur, alhamdulillah, ya, kita senantiasa dalam kebaikan. Ya, dalam majelis ilmu, ya, kita senantiasa gemar berinfak, bersedekah sekecil apapun, yaitu akan berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada sejarahnya orang yang berinfak, ya, bersedekah itu menjadi orang yang miskin. Ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahwasanya yang namanya sedekah bisa menolak bala. Ya, banyak orang yang ketika dia harus operasi, kemudian disuruh banyak sedekah, berinfak. Ternyata sampai dokternya kaget, ya udah hilang penyakitnya. Ya, ditanya minum apaan, obatnya apa? Dia bilang cuman sedekah. Ya, bisa nggak? Mungkin nggak? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah pengen terjadi, ya, semua bakal terjadi buat kita semua. Ya, maka alhamdulillah, ya Allah kuatkan, Allah bimbing kita semua, ya, hadir di majelis ilmu, kemudian juga mudah-mudahan, ya, sekecil apapun, ya, senantiasa kita berinfak, bersedekah, ya, untuk jalannya majelis ilmu ataupun untuk kebaikan yang lain. Ya, bahwasanya disitulah, ya, keberkahan harta kita. Ya, jangan pakai matematikanya Allah. Ya, jangan pakai matematikanya manusia, tapi pakai matematikanya Allah. Kalau pakai matematika manusia, 5 dikurang 5 ya habis. Ya, 5 diambil 3, sisa 2. Itu matematikanya manusia. Tapi kalau matematikanya Allah, ya, nggak akan berkurang itu semua. Karena bahasa Allah itu mangdalladzi yuqridullah qardan hasanah. Siapa saja yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi orang yang berinfak, bersedekah, sedekah itu istilahnya sedang meminjamkan kepada Allah. Orang yang minjam pasti bakal diganti, apalagi itu Allah. Kalau kita beda lagi. Ya, minjemnya doang. Ya, giat ngejar-ngejar kita. Ketika udah dapet, nggak mau ngaji lagi. Ya, ya, yang diutangin lebih inget daripada yang utang. Yang ngutang mah lupa dia punya utang, yang diutangin inget. Ya, ini subhanallah. Nah, itu nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya rizki mah bukan hanya
harta, duit, tapi sehat itu rizki. Ya, anak-anak pada sehat, suami pada sehat, semuanya anak bisa sekolah, bisa sampai kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang bapaknya cuma narik becak, alhamdulillah anaknya bisa sampai lulus kuliah. Ya, kalau kita hitung-hitung pakai hitungan manusia, logika manusia, Ustaz rasanya nggak nyampe itu gaji saya. Ya, timbang narik beca dapat berapa sehari, tapi alhamdulillah ya namanya anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan sampai lulus Ustaz. Rasanya nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu adalah berkah. Karena berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, yang tadinya duitnya cuma cukup buat makan, alhamdulillah kita punya duit segitu tapi bisa cukup semuanya. Nah, itu berkah tuh, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Kok bisa? Lagi-lagi idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah mau terjadi semua gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu mudah-mudahan ya ibu semua di sini mengerjakan kebaikan, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun majikannya jahat, tetap sholat, ya, tetap ibadah. Yang penting jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberi keberkahan buat kita semua. Bil khusus ibu yang lagi mencari nafkah di sini, cari rezeki di sini, mudah-mudahan Allah jaga. Ya, begitu juga Allah jaga keluarga ibu yang ada di Indonesia. Ya, anak-anak semua mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, hafid dan hafidhah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kemudian juga yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang udah dapat jodoh, yang udah punya jodoh, mudah-mudahan tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, makanya kan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah dulu, tenang. Biasanya pengantin baru tuh mau makan apa aja enak aja, tenang pokoknya. Karena apa? Ya udah ada, ya mau makan jengkol, tempe juga enak aja. Ada orang yang kita cintain, sakinah tuh, pokoknya tenang aja. Ya, sakinah, mawaddah. Ya, kita makin lama nih berkeluarga, ya makin tahu kekurangan. Ya, kalau awal-awal kan masih malu-malu tuh. Ya, jadi sebelum kita nikah masih diumpetin tuh kekurangannya, kejelekannya. Tapi ketika udah hidup berumah tangga bakal tahu kurangnya, jeleknya. Makanya kata Allah sakinah mawaddah. Ya udah, apa mawaddah itu ada apa rasa cinta. Ya ketika kita emang tahu kekurangannya ya udah. Yang namanya kita dari awal udah komitmen udah. Ya cinta aja ada mawaddah. Kemudian ada warahmah, ada kasih sayang. Ya, nanti udah sampai tua punya cucu, ya sudah lansia, ya udah berubah semuanya tuh. Ya muka udah nggak ganteng lagi, loh. Ya udah nggak cantik lagi. Udah mana ngomel mulu lagi ya. Ya udah dah. Ya makanya Allah katakan di situ warahmah, ada kasih sayang. Yang penting kita kasih sayang, mau dia kayak gimana aja, yang namanya udah lansia mau diapain lah. Dia yang udah ngurusin rumah tangga kita, dia yang udah ngurusin anak-anak kita semua, jagain anak-anak kita. Rahmat.